Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my channel ya, di channel kesayangan ini ataupun di channel DMP atau di Motovlog, di channel tentang kesaran gue dan seputar aktivitas gue dan kegabutan gue ini. Dan contohnya di hari Minggu ini, di hari libur, kita kan tempat viral yang ada di Cidahu. Entah itu bukan wisata ataupun bukan tempat-tempat rekreasi, tapi kita akan coba cek langsung ke lapangannya langsung ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke jalan yuk. Sip. Oke, ayo kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa gua di sini setarnya di Cicurug ya, lebih tepatnya di Kembang Kuning, depan pintu masuknya atau gerbang masuknya PT Indolak tuh ya. Atau kawasan industri Indolak. Dan kita akan menuju ke arah lebih tepatnya ke Cicurug, karena tempat tujuan kita itu lebih tepatnya di Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan mohon maaf ya bila suaranya masih berember. Dan untuk para subscriber gue dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusan dan sesuatunya, amin. Dan untuk yang baru gabung ataupun yang baru join di channel ini ataupun baru nonton di video ini, jangan lupa untuk memberi dukungannya dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar update-updatean gue terbaru nanti bisa ada pemberitahuan lebih awal ke HP ataupun ke akun-akun kalian ya. Dan jangan lupa untuk like and share-nya juga, bagikan ke teman-teman, sanak saudara, kali buat untuk refreshing atau ya sekedar info jalanan di sinilah gitu kan, dan sejenisnya. Jangan lupa untuk komentar, karena komentar untuk sekarang ini gua bisa dibilang lagi penting-pentingnya ya, atau butuh-butuhnya, karena komentar itu akan menjadi nanti topik pembahasan gua ke depannya, referensi gua ataupun rekomendasi nanti ke depannya ya. Dan untuk saat ini gue lebih tepatnya di depan ataupun dekat alun-alun Cicurug, yang sering dikatakan ataupun yang sering disebut kaum. Gue sebenarnya nggak terlalu paham atau nggak terlalu hafal daerah sini, tapi sering lah gue main sini mah. Sini ada alun-alunnya Cicurug, dan di depan beberapa ataupun ya 100 meteran dari alun-alun itu pasar Cicurugnya sendiri ya. Dan di sini gue bareng sama anak gue ya, anak gue di belakang, berhubung udah gede juga. Yang dulu ataupun di pertama video yang sering gue suruh duduk di depan, bahkan sering kepentok kena kamera. Untuk sekarang ini gue taruh dulu di belakang, dan mudah-mudahan sih emang udah aman sih selama berkendara gua bener gitu ya. Kalau gak bener ya jangankan anak gua yang gak aman ya, gua sendiri aman ya. Dan yang untuk berlibur hati-hati ya, selalu jaga keselamatan karena keluarga sedang menanti ya, ataupun yang lagi liburan keluarga ya. Jangan lupa lah orang tua kalian ataupun yang masih mangkap pasti akan merindukan kalian. Anjay. Nah, untuk yang lagi main ke laut nih
hati-hati ya. Banyak sekali kemarin info-info yang wisatawan itu terseret arus ya, karena jangan disamain arus laut sama arus wahangan. Arus wahangan itu beda ya sama arus laut. Kalau arus wahangan kita sih cuma ke bawah atau keseret ya, tapi kalau untuk arus laut itu sendiri kita udah ditarik ke gulung, ke puter-puter. Apalagi kalau orangnya panikan ya, harus diwaspadai. Aja bisa tahu gua anjir. Stasiun Cicurug. Dan tak lama lagi kalau dari stasiun Cicurug kita mendekati Gang Cidahu. Itu Cidahu yang akan kita tunjuk itu di Pondok Kaso atau Pondok Kaso Tongo ya. Dan untuk lebih jelasnya ya jangan lupa lah tonton sampai beres. This is the Chadar. Untuk toko mainan terbesar menurut gua lebih tepatnya di sini ya, toko Al-Fatih Toy. Apa? Iya, kan gak libur. Ya nggak tahu. Anak gua katanya nanya, yo toko kok buka aja, kemarin tutup. Ya karena gue sendiri gak kerja di situ, mana gue tahu gitu ya. Karena kita kesampingkan dulu, kita fokus ke jalan. Dan di situ untuk di sini sendiri udah sedikit agak ramai nih, karena di depan ada pertigaan ya untuk alternatif Koramil yang bisa tembus ke Bojong Kokosan. Mungkin untuk sekarang jarang digunakan ya, karena tol Bocimi sudah aktif. Dan sekarang kita sudah bertepatan di Caringin atau di SPBU Caringinnya Cidahu. Nah, nanti di depan kita belok kanan. Jangan lupa untuk memberi sen dan lihat juga spion, takutnya di belakang ada yang nyalip mendadak. Nah, itu yang nikah. Oke, kita sudah memasuki kawasan dan next kita lanjut di nanti tempat ataupun ke wilayah yang akan kita datangi. Stay tune. Jalan di sini sendiri itu masih aman ya, karena sudah dibeton. Meskipun jalan ataupun ketika hujan gede masih ada debit air yang masuk ke jalan. Ya maklum lah, pembuangan ya seperti ini ya, pada mangpet. Dan gak aneh juga kalau lihat sambungan beton sama aspal yang rusak seperti itu di jalan raya ataupun di jalan umum ataupun di jalan besar pun, ya udah agak aneh lagi gitu, atau gak asing lagi dengan keadaan jalan yang rusak seperti itu. Dan untuk tempat yang gua sebutin itu lebih tepatnya di sini ya. Nah, untuk tempat viralnya sendiri itu di sini ya. Entah sudah berapa lama dan berapa tahun jalan ini rusak. Sekalinya dibenerin tipis, dan banyak sekali laporan-laporan yang ataupun yang upload di sosial media, bahkan di TikTok tuh ya, itu sudah viral dan ramai banget. Bahkan untuk rencana ada kunjungan Deddy Mulyadi ya, atau Bapak Gubernur Jawa Barat
yang katanya mau datang ke Cicurug, diundang ke sini, katanya mau ngajak off-road bareng di kawasan Cidahu ini. You know lah, depan ada Alfamart, sini ada rumah sakit 24 jam. Cuman tetap aja ya, jalan rusak ya dibiarin aja, karena bukan kepentingan ataupun nanti mangkas keuntungan mereka masing-masing. Dan nggak tahu jadi atau enggaknya abang atau bapak aing KDM teh duka jadi henteu ka dieu. Di sini alhamdulillah ya, karena belum hujan, jadi jalannya masih rusak kering, udah kayak susukan garing. Untuk kalau hujan sendiri, jangan disangka lah, jalan tuh nggak kelihatan, udah kayak kali aja. Sekalinya lewat sini dalam keadaan tergenang, hati-hati, bisa-bisa celaka atau abu. Sebenarnya cuma beberapa ratus kilometer yang belum dibenerin, akan tetapi dampak dan saking kuatnya sosial media dan menjadi viral lah, rame. Yang anehnya itu pengurus atau pengelola daerah itu sendiri ya nggak tahu lah, gua nggak mau komen ke situ. Ya seperti inilah jalan ketika sudah ketemu beton aman, dan aspal lagi ya hancur kayak gini. Bahkan waktu itu di sini pun ada nih digelar pengecoran, dan di situ dengan spanduk pengecoran dana swadaya masyarakat ya. Cuman ya seperti ini ya, kalau swadaya masyarakat nggak bisa panjang-panjang untuk pengecorannya, dan kekuatannya pun nggak sama dengan kekuatan beton yang di industri. Dan untuk jalur rusak sendiri nanti di jalur Parakan Salak, yang ke arah mana ya itu namanya, pokoknya ke arah Parung Kuda lah, itu jalannya istimewa pokoknya ya di sepanjang jalur ini. Dikarenakan di sini mungkin drainase air ya, atau selokan ataupun irigasinya jalur air yang dipersempit atau mungkin karena kepentingan pembangunan yang dipikir jalan atau gimana, jadi si jalur air tuh masuknya ke jalan semua ya. Contoh lah seperti ini nih, pinggir kita sawah, bahkan harusnya aman ya. Ini juga ada kali, cuman ya itu sini ada nih ya debit air sekali gede ya boro-boro, apalagi kalau sekalinya mangpet ngeluap lah. Sedangkan di sisi sebelah nihil sama sekali, nggak ada jalur air. Dan contoh yang paling menonjol seperti ini nih, yang tadinya rada gede sekarang kecil segede uprit gitu. Gimana kalau loncat ke sini? Bahkan tanjakan yang sering rusak itu di sini nih. Ini kalau nggak salah baru beberapa bulan dibenerin, tapi udah keadaan seperti ini kembali. Rusak parah. Anjir, mohon maaf deh. Ini gua dari tadi visornya gue buka, otomatis suara gua dan suara angin jadi kolaborasi ya, dan nggak terlalu terdengar ataupun jelas. Mohon maaf. Dan untuk jalur rusak sendiri itu nanti di depan tuh jalan Parakan Salak yang arah ke kiri ya,
yang bisa terus dorong kuda. Dan di sini aja udah rusak kok. Gimana nggak viral ya? Udah, gue bukan menjelek-jelekan pengelola atau gimana ya, tetapi ya karena saking banyaknya laporan masyarakat ya mungkin seperti ini, meskipun gue bukan masyarakat ini ya. Oke, mungkin karena tempat ataupun tujuan gue sudah di depan ataupun sudah dekat, jadi videonya mungkin gue akhiri di sini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga yang belum mendukung tapi sudah menikmati. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf gue masih banyak kekurangan, entah itu dari setup ataupun suara ataupun audio gue. Maklum ya, gue masih dalam keadaan euforik. Oke, tanpa basa-basi mungkin gue tutup di sini videonya. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next di video dan part-part video gue selanjutnya. Bye bye.